Halo semua, kami dari kelompok 3. Dan di video ini kita akan menjelajahi salah satu situs bersejarah yang sangat menarik di Surabaya, The Java's Bank. Kami sangat bersemangat untuk membagikan pengalaman field study kami dengan kalian. Mari kita mulai. Pertama-tama, mari kita bahas sedikit tentang sejarah The Java's Bank. Bank ini didirikan pada tahun 1828 dengan F.H. Meyer sebagai kepala cabang pertama di masa pemerintahan kolonial Belanda. Bank ini memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi di Jawa pada masa itu. Kami akan berbicara lebih banyak tentang bagian ini sambil kita menjelajahi bangunan. Eits, tunggu sebentar. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang The Java's Bank, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai denah ruangannya. Setelah menuju ke lokasi The Java's Bank di Jalan Garuda nomor 1 Surabaya, kita bisa masuk dan mengisi buku kunjungan. Di sebelah kanan, kita masuk ke ruangan basement. Terdapat 3 ruangan. Yang pertama, ada ruangan penghancur uang. Mesin penghancur uang digunakan untuk menghancurkan uang yang sudah tidak layak edar. Selanjutnya ada ruang koleksi pusaka budaya Bank Indonesia yang di dalamnya terdapat mesin pemotong kertas, mesin penghitung kertas dari logam, dan lain sebagainya. Atau lantai basement, kita bisa melihat bagaimana untuk menjamin keamanan aset nasabah, The Java's Bank mengaplikasikan closed circuit television atau CCTV alami yang bukan dengan kamera melainkan dengan menempatkan beberapa cermin di setiap sudut lorong yang mengitari ruang berangkas. Sehingga melalui pantauan cermin tersebut, semua pergerakan di sana bisa terpantau dari sana. Selanjutnya ada ruang koleksi uang. Dulu di ruangan inilah uang hasil transaksi The Java's Bank disimpan. Di akhir hari, para teller akan menyetorkan uang nasabah ke ruangan ini melalui pintu belakang. Sebab hanya bankir DJB yang boleh memasuki ruangan ini demi alasan keamanan. Di sekeliling ruang ini terdapat lorong dengan kaca yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan transaksi antara teller dan bankir. Kita juga dapat melihat beberapa replika uang pada masa lampau yang beredar di Indonesia. Masih di ruang basement. Ruangan yang terakhir adalah ruang koleksi hasil konservasi ex The Java's Bank. Ruangan ini ketika The Java's Bank masih beroperasi, tempat ini digunakan sebagai brankas penyimpanan emas. Di zaman pendudukan Belanda, emas merupakan salah satu komoditas paling berharga. Masih di basement, dari pintu masuk kita belok sebelah kiri. Di situ ada tempat untuk mengetik mata uang. Ini kita bisa melihat bagaimana kegiatan transaksi pada The Java's Bank pada masa itu, serta bagaimana sistem keamanan dalam suatu transaksi yang dibuat sedemikian rupa oleh pihak The Java's Bank di kala itu. Hal ini bisa dilihat di ruang transaksi yang berada di lantai 1. Mereka menyediakan 10 bilik transaksi dengan sekat terali besi untuk memisahkan kasir dengan nasabah. Mereka yang ingin menabung akan masuk ke dalam bilik tersebut. Transaksi tidak akan bisa dimulai sebelum bilik tersebut dikunci, dan kuncinya juga harus dimasukkan ke dalam saku nasabah. Sementara uang dan aset dibawa ke ruang basement, lembar transaksi nasabah diarsipkan di sebuah rak yang hingga kini masih kokoh di lantai 2 atau bagian paling atas gedung. Namun pada kesempatan kali ini, kelompok kami tidak bisa menuju ke lantai 2 dikarenakan terdapat instalasi listrik yang dapat membahayakan pengunjung. Lalu, kita akan melihat aktivitas terkini di The Java's Bank. Sangat menarik untuk melihat bagaimana bank ini terus beradaptasi dan berinovasi. Sekian perjalanan kita hari ini di The Java's Bank. Kami harap kalian menikmati eksplorasi sejarah dan peran penting bank ini dalam pembangunan ekonomi. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar di bawah jika kalian punya pertanyaan atau saran. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Tapi sebelum itu, Gilang punya pantun nih guys buat kita. Apa itu Gilang? Pak Jiwangga makan kelanting. Cakep. The Java's Bank lebih penting. Bye bye guys.